Pemirsa, apa kabar? Mari kita ikuti Warta Berita tanggal 21 Maret. Akibat pengaruh pendinginan radiatif, suhu terendah pada hari ini tercatat di Miaoli, yakni 4,1 derajat. Cuaca di berbagai tempat pada pagi hari akan menghangat, namun perbedaan suhu pagi dan malam akan sangat kentara, di mana di beberapa kawasan mampu mencapai suhu di bawah 10 derajat. Kemarin ada 5 pendaki dari Filipina yang naik ke Gunung Syesan dan salah satu dari mereka jatuh dan terluka. Untungnya berhasil diselamatkan. Massa udara dingin beraksi. Akumulasi salju di Gunung Syesan saat ini mencapai 20 cm. Kemarin 5 pendaki dari Filipina naik Gunung Syesan. Salah satu dari mereka jatuh dari ketinggian 50 meter dan terluka. Tim SAR dikerahkan untuk melakukan pencarian dan penyelamatan. Untungnya ia telah dibawa turun kemarin malam. Puncak Gunung Yusan masih tertutup salju pada pagi hari. Mulai Jumat siang, suhu di berbagai tempat mulai menghangat dan cerah. Namun suhu di kawasan barat masih rendah akibat pendinginan radiatif. Tanggal 21, suhu terendah 4,1 derajat Celcius tercatat di Desa San Juan, Miaoli. Namun warga diingatkan untuk mewaspadai perbedaan antara suhu siang dan malam. Suhu Sabtu pagi di setiap wilayah masih berpeluang turun hingga di bawah 10 derajat Celcius. Kabut menyelimuti sebagian wilayah seiring menghangatnya suhu dan perubahan arah medan angin pada akhir pekan. 下礼拜一之后，慢慢的，南风上来之后，金马地区以及台中以北地区都要留意雾的情形。 Suhu meningkat mulai akhir pekan. Suhu kota Taipei dan New Taipei pada Rabu pagi mendatang diperkirakan mencapai 30 derajat Celcius. Seiring tibanya front awan pada Kamis depan, pola cuaca di seluruh wilayah akan mendapat curah hujan singkat berkala atau disertai petir. Mulai Jumat, massa udara dingin tiba yang diperkirakan akan mencapai intensitas massa udara beku oleh versi perakiran cuaca Amerika. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif di Gedung Putih pada tanggal 20 dan meminta penutupan Departemen Pendidikan. Trump berpendapat bahwa tingkat buta huruf dan hasil ujian anak-anak Amerika jauh tertinggal di belakang dibandingkan dengan negara lainnya. Dan instansi yang bersangkutan telah menghambur-hamburkan dana anggaran saja. Namun tindakan Trump sekali lagi memicu kontradiksi dari para pakar pendidikan Amerika. Tanggal 20, Gedung Putih secara khusus mengatur sekelompok anak sekolah untuk menyaksikan Trump menandatangani perintah eksekutif guna membubarkan Departemen Pendidikan Amerika yang didirikan oleh Kongres pada tahun 1979. Trump berpendapat prestasi akademik siswa Amerika buruk, namun anggaran diskresioner meningkat signifikan hingga 600% dalam waktu yang sangat singkat. Ini menjadi alasan bagi dirinya untuk membubarkan instansi pendidikan federal dan mengembalikan otoritas pendidikan ke masing-masing negara bagian. Sebenarnya, Amerika Serikat telah mengumumkan PHK terhadap lebih dari 1.300 pegawai terkait yang telah memicu aksi demonstrasi. Meskipun pembubaran Kementerian Pendidikan Federal memerlukan persetujuan mayoritas absolut lebih dari 60 suara di Senat dan prosedurnya cukup rumit, namun langkah yang dilakukan oleh Donald Trump melalui perintah eksekutif dan pemecatan karyawan skala besar telah membuat kondisi Departemen Pendidikan dalam keadaan setengah lumpuh. Dalam sebuah wawancara, Menteri Luar Negeri Amerika menekankan bahwa kebijakan Trump adalah menjaga agar status quo Taiwan tidak diubah secara paksa. Komandan Strategis Amerika mengingatkan bahwa Tiongkok berencana menginvasi Taiwan sebelum 2027. Menanggapi hal ini, Tentara Nasional Taiwan melakukan latihan hangkuang kecil selama 5 hari berturut-turut untuk meningkatkan kesikapan tempur. Dalam sebuah acara wawancara, Menteri Luar Negeri Amerika mendapat pertanyaan terkait pertemuan Presiden Trump dengan ketua perusahaan TSMC. Apakah hal ini menunjukkan tekad Amerika untuk mendukung Taiwan? Rubio mengatakan bahwa kebijakan Trump adalah menjaga agar status quo Taiwan tidak diubah dengan paksa. Amerika juga memiliki mekanisme untuk mencegah Tiongkok menginvasi Taiwan. Komandan Strategis Amerika memperingatkan bahwa dunia sedang menghadapi persaingan dari negara besar. Tiongkok sedang mempercepat ekspansi militernya dan berencana menginvasi Taiwan sebelum 2027. Amerika harus mempercepat produksi senjata militer utama. Oleh sebab itu, latihan militer Han Kuang tahun ini untuk pertama kalinya mencakup invasi Tiongkok ke Taiwan tahun 2027. Tentara Nasional Taiwan melakukan latihan militer Han Kuang kecil selama 5 hari berturut-turut sejak tanggal 17 untuk mensimulasi upaya mencegah Tiongkok menyerang ibu kota. Latihan darat dan udara diadakan di pangkalan militer operasi gabungan di Pingtung. Helikopter Apache menunjukkan kalibernya seperti roket 2,75 inci dan senapan rantai 30 mm. MND mendeteksi total 27 jet Tiongkok tanggal 20. 20 diantaranya melintasi garis tengah Selat Taiwan dan memasuki zona udara barat daya. MND juga mendeteksi balon udara yang melintasi angkasa Taiwan dari wilayah sentral.
Setelah diperbincangkan selama 23 tahun lamanya, moda raya transportasi atau MRT jalur Situng yang menghubungkan Shizi ke Nehu mulai dibangun pada hari kemarin dan diharapkan dapat selesai pada tahun 2032. Ujung timur jalur Situng akan terhubung dengan MRT Keelung di masa mendatang dan ujung barat akan diperpanjang hingga MRT Taipei jalur Mingsen. Total akan ada 6 stasiun layang dan total panjang jalur sekitar 5,56 km. MRT jalur Situng mulai dibangun pada tanggal 20. Kedepannya jalur ini akan menjadi jalur MRT utama yang menghubungkan Shizi, kota New Taipei, distrik Tonghu, kota Taipei. Pada ujung timur akan terhubung dengan MRT Keelung di masa mendatang, sementara pada ujung barat akan terhubung dengan MRT Taipei jalur Mingsen. Terdapat total 6 stasiun layang dan 1 depo dengan total panjang sekitar 5,56 km. Namun halayak umum berpendapat bahwa selama masa konstruksi berlangsung, ruas jalan dari Shizi menuju Nehu akan memasuki masa gelap dan macet. Kemarin, DPR Indonesia mengesahkan amandemen Undang-Undang Militer yang memperbolehkan perwira militer mengemban lebih banyak tugas sipil di berbagai instansi pemerintah. Hal ini menuai protes keras dari sejumlah massa. Kelompok hak asasi manusia mengkritik amandemen tersebut sebagai langkah mundur dari demokrasi dan khawatir akan mengarah kepada kediktatoran militer. Tanggal 20 DPR Indonesia menyetujui amandemen UU Militer yang akan membebankan lebih banyak tugas sipil kepada perwira saat ini dan dicurigai oleh kalangan luar sebagai akses bagi militer untuk melakukan intervensi politis. Massa berkumpul di luar gedung DPR untuk berdemonstrasi. Ada orang mengkritik amandemen tersebut beresiko membuat Indonesia kembali ke masa kediktatoran Soeharto. Jika RUU ini disahkan, malah akan semakin memperkuat impunitas, semakin sulit bagi korban-korban dan keluarga korban pelanggaran HAM untuk mencapai keadilan. Setelah amandemen UU disahkan, personel militer yang bertugas aktif diizinkan untuk mengemban tugas sipil di 14 lembaga sipil. Batas usia masa tugas bagi jenderal dengan bintang 4 dinaikkan jadi 63 tahun. Pakar menganalisis, hal ini menunjukkan bahwa kedepannya pemerintah Indonesia mungkin akan memprioritaskan stabilitas dan kontrol negara dibandingkan sistem kepemerintahan demokratis dan kebebasan sipil. Malahan ada dalil kadang-kadang dalam suasana atau kegentingannya memaksa. Seperti itu. Sehingga masyarakat tidak bisa mengawasi secara efektif. Kami ingin TNI dan Polri bersinergi dalam menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Sejak Prabowo menjabat, kekhawatiran mengenai campur tangan militer yang berlebihan terhadap pemerintahan semakin meningkat. Karena Prabowo sering mencari bantuan dari tentara militer untuk menerapkan kebijakannya. Jumlah perwira militer yang mengemban tugas sebelum UU direvisi mencapai 2.600 orang. Angka ini diperkirakan akan terus bertambah di masa depan. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita sual lagi dalam kesempatan. Sampai jumpa.